Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Asi Perdana. Hari ini aku mau buat keju mozzarella ala rumahan. Aku mau bagi resep lagi. Nggak hanya buat keju, aku juga akan buat sejenis cemilan dari keju yang aku buat sendiri ini. Mau tahu yuk, tonton terus video aku. Oke teman-teman, untuk buat keju mozzarella ala rumahan kita hanya memerlukan beberapa bahan dan alat. Dan ini dia. Jadi kita pakai 5 sendok tepung kanji atau tepung sagu. Kemudian kita siapkan satu jenis keju parut. Ini terserah kalian mau merek apa aja. Terus kita siapkan 2 saset susu kental manis yang warna putih ya teman-teman. Terus kita siapkan 300 ml air hangat. Teman-teman, inilah bahan untuk buat keju mozzarellanya. Nah, untuk alatnya kita siapkan 1 sendok dan piring yang pastinya ya teman-teman, dan 1 gelas ukur. Kemudian kita pakai parutan keju. Ini aku pakai yang kayak gini, jadi kalau kalian punya yang biasa juga bisa. Nah, selanjutnya juga kita siapkan 1 wadah untuk keju mozzarella yang udah jadi nanti. Oke, yang pertama kita parutkan dulu kejunya. Semuanya kita parut. Oke teman-teman, ini kejunya udah aku parut semua. Ini 1 kotak keju tadi kayak gini. Selanjutnya masukkan air hangat 300 ml tadi ke dalam gelas ukur ini. Kemudian kita campurkan dulu tepung. Ini tepung kanji atau tepung sagu. Kita masukkan sebanyak 5 sendok tepung. Sambil kita aduk-aduk ya. Ini air hangat ya teman-teman. Kita aduk jadi rata sampai dia nyatu dengan airnya. Kemudian kita masukkan 2 bungkus susu kental manis ke dalam air hangat yang kita udah campuri dengan tepung kanji atau tepung sagunya. Kita aduk. Ini kita aduk rata ya teman-teman, jadi dia nyatu sama airnya. Oke, kalau udah nyatu kita tinggal masak. Oke teman-teman, untuk masak kita siapkan 1 teflon atau wajan. Kemudian kita masukkan air yang udah dicampur dengan susu dan tepung kanji atau sagu tadi ya teman-teman. Ini apinya kecil aja. Oke teman-teman, sambil diaduk-aduk kemudian kita masukkan keju yang kita parut tadi semuanya. Nah, ini kita aduk sampai dia menyatu ya teman-teman. Jadi kita aduk terus, dan satu lagi apinya kecil aja, jangan besar-besar ya teman-teman, nanti gosong. Nah, buat kalian yang suka banget keju, kalian bisa pakai 2
kotak keju atau 2 buah keju yang diparut tadi. Kalian parut semua, kalian gabung jadi satu. Ini aku hanya pakai 1 keju karena percobaan aja. Dan kalau kalian pengen rasanya benar-benar gurih dan enak, kalian bisa tambah 1 keju lagi. Nah, ini kita aduk sampai dia menyatu ya teman-teman. Kita aduk terus dan apinya tetap api kecil. Oh ya teman-teman, kalau dia masih ada tekstur keju parut yang kayak di video aku ini belum ya, ini masih lama. Jadi kita aduk terus sampai dia benar-benar halus dan menyatu dengan airnya atau dengan tepung dan susunya. Oke teman-teman, ini udah hampir jadi. Ini enggak terlalu lama, sekitar 5-10 menit aja. Lihat aja ini udah mau jadi, tapi ini belum jadi sempurna ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk. Nah, kalau dia udah agak kalis atau diaduknya udah agak berat, berarti udah selesai. Kalau udah selesai, kita masukkan keju mozzarella yang kita buat tadi yang udah jadi di satu wadah yang kita siapin. Nah, jadi dia tuh teksturnya kayak gini ya teman-teman, bisa lihat udah nggak ada lagi parutan kejunya, jadi dia benar-benar kayak nyatu gitu. Nah, kalau udah selesai kayak gini, udah kita masukkan semuanya dan kita ratakan. Tinggal kita masukkan di lemari es selama 10-15 menit. Jadi ini hasil kejunya, tuh teksturnya. Ini dicuil anak aku, ini aku rapiin. Tadi bentuknya panjang kayak gini ya teman-teman, jadi pas ukuran loyangnya ini aku rapiin dan dia benar-benar teksturnya kayak keju mozzarella. Oke teman-teman, ini hasil kejunya, keju mozzarellanya. Oke teman-teman, next selanjutnya aku mau buat salah satu cemilan, dan bahannya itu aku pakai dari keju mozzarella yang aku buat tadi. Ini kejunya udah jadi, udah aku rapikan, jadi kita taruh di freezer, dia keras kayak gini. Nanti kita potong-potong. Kemudian bahan kedua aku pakai Cheetos ini, dan kita blender itu menjadi halus seperti ini. Kalian bisa lihat jadi halus kayak gini ya. Kemudian kita pakai 5 sendok tepung terigu atau gandum, sedikit aja, ini buat taburan, buat lapisan aja. Kemudian aku pakai 1 butir telur kocok, dan aku kasih perasa, yaitu bumbu antaka ini ya, ini rasa jagung manis, karena aku beli Cheetosnya rasa jagung. Ini buat perasa aja. Oh ya, buat kalian yang nggak mau ribet pakai Cheetos, kalian bisa pakai tepung roti. Aku udah beli buat cadangan, tapi aku pengen pakai Cheetos aja biar lebih enak rasanya. Oke teman-teman, kita langsung buat. Oke, yang pertama keju mozzarella yang aku buat tadi kita potong-potong menjadi stick, ukurannya sesuai selera kalian. Ini aku sarani pisaunya kita lapisin kantong plastik bening, karena aku nggak ada, jadi aku pakai sarung tangan plastik aku yang masih bersih agar pisaunya nggak lengket di keju mozzarellanya, karena ini bener-bener teksturnya itu kayak lengket gitu ya teman-teman, kecil gitu. Nah, ini jadi kita potong bentuk-bentuk kayak gini, tapi sekiranya kalau kebesaran atau kepanjangan kalian bisa potong 2. Nah, nanti aku potong ya teman-teman, kiranya ukuran yang cocok atau yang pas buat untuk stick mozzarellanya. Nah teman-teman, ini kira-kira ukuran yang pas buat stick keju mozzarellanya. Jadi kita potong lagi jadi 2. Kemudian kita siapkan piring untuk wadahnya.
Oke teman-teman, ini udah aku iris sebagiannya aku taruh di freezer untuk stok aku buat kue nanti. Nah, ini siapkan piring dan kita siapkan telur dan bahan-bahan yang lain. Yang pertama, kita ambil stik mozzarella yang udah dipotong, kemudian kita masukkan ke dalam telur kayak gini, kita balur semuanya. Kemudian kedua, kita celupkan ke dalam tepung gandum. Oke, nah, dan kita celupkan lagi ke dalam telur sampai rata semuanya terbalut. Nah, terakhir kita masukkan ke tepung Cheetos atau tepung roti ya teman-teman. Jadi kayak gitu, jadi kita lakukan semuanya sampai habis. Jadi aku tambah tepung roti karena tepung Cheetosnya udah mau habis, cepet banget ya teman-teman. Memang kalian lebih baik pakai tepung roti aja. Oke teman-teman, aku buat segini dulu, ini hasilnya. Jadi ini kita tinggal taruh di kulkas. Kita taruh di kulkas sekitar 5 menit, lalu kita goreng. Oke teman-teman, selagi nunggu mozzarella sticknya agak keras, karena kita nunggu agak sedikit keras baru bisa digoreng. Selagi menunggu, kita buat dalgona coffee dulu yang lagi hit sekarang ya. Jadi bahannya itu pakai 2 bungkus Nescafe, kemudian kita siapkan susu encer, es batu, dan kita pakai gula 2 sendok, terus air panasnya 2 sendok. Yuk kita buat. Nah, yang pertama kalian masukkan 2 saset Nescafe. Ini aku belinya di Indomaret ya teman-teman, harganya sekitar 9.000 gitu. Jadi satu pak itu isinya banyak banget. Ini aku hanya pakai 2 bungkus. Kemudian kita masukkan 2 sendok gula. Jadi ini sesuai selera kalian. Kalau kurang manis kalian bisa tambahin lagi. Kalau aku ini udah pas banget 2 sendok gula ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan dulu 2 sendok air hangat. Kemudian aku coba kocok halus dulu untuk menyatukan gula, kopi sama airnya. Ternyata ini kurang air ya teman-teman. Jadi kalian wajib tambahin lagi 2 sendok air panas lagi. Jadi kita pakai 4 sendok air panas ya teman-teman. Hanya 4 sendok. Ini aku langsung kocok kuat. Jadi saran aku, kalian harus beli kocokan yang aku pakai ini, kocokan kue. Ini aku belinya 17.000 di toko kue. Nah lihat nih, dia mudah kental ya teman-teman. Ini enggak terlalu lama aku ngocoknya, dan cantiknya itu dia warnanya jadi mocha kayak gini loh. Tuh, ini udah selesai. Jadi kita siapkan gelasnya. Nah ini yang pasti kita masukkan dulu es batu sesuai selera kalian. Aku pakai es batunya penuh kayak gini. Kemudian kita masukkan susu kental manis yang udah kita cairkan. Ini susunya harus manis ya teman-teman. Nih kita masukkan susu, jangan sampai penuh, sekitar kayak gini aja. Kita siapkan tempat atasnya untuk dalgona coffee-nya. Nih teman-teman, jadi kita tinggal masuki dalgona coffee-nya ke atas es batunya.
tampilannya udah cantik banget. Jadi aku nggak nyangka kalau sasetan kopi yang hanya bubuk bisa jadi creamy kayak gini, nggak campuran putih telur dan lain-lain, hanya dikocok bisa sampai kayak es krim kayak gini. Nah teman-teman, ini biar cantik aku masukkan serbuk kopi Nescafe di atasnya. Jadi ini minumnya nikmat banget, kesannya itu udah beda sama kopi biasa, sensasinya itu enak. Kalian bisa coba di rumah. Oke teman-teman, jadi dalgona kopi aku, lihat nih, aku kasih taburan kopi dikit biar lebih cantik. Ini dari bubuk kopi ini bisa jadi kayak gini. Aku hanya pakai ini dan hasilnya kayak gini. Ternyata enak ya teman-teman. Nah teman-teman, ini stik mozzarellanya udah sedikit keras. Kemudian kita siapkan minyak panas dan kita goreng. Ini aku hanya goreng beberapa aja, aku hanya untuk review. Ini kita goreng pakai api kecil ya teman-teman, dan jangan terlalu lama, nanti kejunya akan bocor. Oke teman-teman, udah selesai, udah aku goreng. Ini aku goreng beberapa aja buat aku tes. Ini stik mozzarellanya, ini mozzarella yang aku buat tadi ya teman-teman. Dan ini dalgona coffee aku jadiin satu. Aku tadi sempat beli bubble, udah habis, jadi aku masukin sini. Nah kita review ya. Ini mozzarella yang kita buat sendiri, gimana hasilnya? Tuh lihat. Kita coba. Aku lupa. Yang ori itu kayak gini juga enak ya. Jadi mozzarellanya itu rasa-rasa kayak gemuk, apa ya kalau gemuk, gurih-gurih manis gitu. Biar lebih enak kita kasih bumbu ini. Oke teman-teman, jadi kayak gini. Tambahin bumbu rasa jagung. Dia lebih lembut ya. Tuh. Wah. Mozzarella buatan sendiri. Jadi bagi aku kejunya lumayan. Memang dia nggak seenak atau nggak sekejel. Nggak seenak atau nggak sekejel keju mozzarella pada awamnya ya, tapi memang kan namanya juga kita homemade juga dengan bahan yang irit. Jadi untuk makanan kita sendiri, untuk sehari-hari enak aja. Tuh. Buat makan sendiri enak juga, lihat tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep sama review aku. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like this video, comment and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.